Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel aku. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semuanya ya. Teman-teman, sebelumnya aku minta maaf karena aku udah lama lah, berbulan-bulan mungkin ya, udah nggak bikin video-video. Teman-teman, kebetulan kan kali ini waktunya benar-benar kosong dan aku lagi sendirian. Nah, di bawah aku ada anak aku yang lagi tidur, mungkin karena capek ya. Aku sekarang lagi nunggu suami aku lagi tes TOEFL. Doain ya, semoga nilainya bisa bagus gitu kan. Teman-teman, mungkin kali ini aku di sini mau berbagi pengalaman dan berbagi cerita aku gitu kan. Gimana sih rasanya itu dipasang IUD. Sorry. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku berbagi pengalaman dan berbagi cerita ini bukan maksud untuk menyudutkan, bukan maksud untuk apa-apa, melainkan di sini aku hanya sharing dan berbagi pengalaman aku sendiri ya, dan kalian bisa ambil hikmahnya. Sebelum aku pasang IUD itu aku bener-bener kayak takut, karena aku tuh scroll hal-hal yang membuat aku tuh takut gitu kan. Ada inilah, ada itulah, tapi aku kayak itikat aku tuh untuk ya udahlah aku harus pasang, karena yang pertama anak aku masih kecil, yang kedua aku menjaga, dan yang ketiga aku takut kebobolan gitu, karena emang kondisinya aku kan masih anak aku masih bayi lah ya, masih perlu perhatian lebih lah gitu kan. Nah terus aku tuh tanya-tanya nih sebelumnya, tanya-tanya ke teman-teman aku yang udah pasang, tapi mereka selalu bilang kayak pasang aja, it's okay, nggak apa-apa gitu, nggak terlalu sakit kok, nggak terlalu ini kok. Dengan apa ya, teman aku yang udah pasang, aku yang membuat aku benar-benar lega dan memutuskan untuk udah aku harus dipasang gitu kan. Tibalah waktu itu aku memberanikan diri ke bidan, aku tanya-tanya lah gitu kan. Bidan sebelumnya bilang gini, ibu udah siap bener-bener dipasang kan? Iya, aku mau dipasang gitu kan. Nah setelah itu dipasang lah ya. Enggak, sebelumnya bidan menunjukkan ada tiga alat pasang itu gitu kan. Dari yang pertama harganya mulai 300.000, yang kedua harganya 500 sampai 600.000, dan yang ketiga itu harganya tuh sekitar 700 sampai 800.000. Dari tiga alat ini sebenarnya hampir sama ya gunanya, cuman yang membedakannya itu tentang kayak benangnya itu loh. Jadi kalau yang harganya sekitar 700 sampai 800 itu benangnya tuh kayak halus-halus gitulah, jadi kayak lembut katanya gitu kan. Cuman untuk fungsinya dari tiga alat ini yang berbeda merek ini itu tuh sama gitu, sama. Tapi dan jangka waktunya itu ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi kalau misalkan kalian mau misalkan setahun terus 2 tahun ya, terus mau berencana lagi punya anak, bisa langsung dibuka aja gitu kan. Aku awalnya bener-bener kayak takut gitu, karena setelah melahirkan itu kayak diobok-obok gitu, dimasukin, karena aku alhamdulillah ya, misalnya aku lahirannya normal gitu kan. Ya oke lah gitu kan aku. Nah setelah itu kemudian setelah dipasang itu ternyata nggak sampai 2 menit teman-teman, aku kayak udah ya pemasangannya. Wow, aku merasa kayak nggak kerasa apa-apa gitu, tidak sebanding dengan kita melahirkan. Alhamdulillah ya, maksudnya kayak ya udah deh, alhamdulillah setelah selesai itu. Tapi teman-teman, memang ada
efek samping setelah pemasangan si alat IUD itu gitu kan. Jadi efek sampingnya tuh kayak pertama tuh aku mual, yang kedua tuh si perut aku tuh seel kayak mules gitu lah, terus yang ketiga tuh ada pendarahan, tapi katanya tapi katanya itu emang hal yang wajar, jadi nggak perlu khawatir sama nggak perlu takut gitu kan. Nah aku tuh pendarahan aku sekitar 3 harian lah, tapi sedikit. Nah katanya kalau misalkan udah nggak ada pendarahan selang seminggu itu bisa coba berhubungan gitu kan. Nanti tanya suaminya ada yang ngeganjel apa enggak, tapi kalau misalkan nggak ada aman, it's okay, masih bisa lanjutin aja. Nanti bisa kontrol 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Tapi kalau bagus masih 3-6 bulan sekali ya. Nah aku pertama kali berhubungan itu, dan ternyata aku tanya kan ke suami aku ada yang ngeganjel atau gimana gitu kan, ternyata nggak ada. Oh ispa, jadi oke, fine gitu kan, alhamdulillah. Sampai sekarang anak aku mau 1 tahun dan itu masih aman. Tapi teman-teman sebenarnya sih aku lihat-lihat ya, banyak banget yang bocor itu karena kegeser. Jadi jangan lupa untuk cek KB kita agar tidak kegeser. Takutnya karena kita kelupaan terus kegeser, akhirnya kan kita hamil ya teman-teman semuanya. Mungkin itu aja sih pengalaman aku. Aduh, anak aku udah bangun. Hai. Aduh, anak aku sekarang bangun. Aduh, ya sang kasihan sekali. Nah, teman-teman, sampai sini aja untuk berbagi pengalaman aku. Jika ada masukan atau komentar apapun bisa ditulis di bawah ini. Dadah.